Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang kami hormati kepada seluruh guru besar, senior, dan sejawat, anggota POGI, dan seluruh peserta webinar TAS Tanya Apa Saja. Pagi ini kita bertemu kembali, alhamdulillah dalam keadaan sehat, dan selamat berpuasa bagi yang berpuasa. Kita bertemu kembali pada TAS yang ke-107 dengan topik dari kedokteran fetal-maternal mengenai fetal origin of adult diseases. Dan sebagai narasumber pada pagi hari ini adalah guru-guru saya, ada Dr. Hermanto Triwono, SPOG, subspesialis kedokteran fetal maternal, dan Dr. Muhammad Ilham Aldika Akbar, SPOG, subspesialis kedokteran fetal maternal, dan sebagai moderator adalah Dr. Aditi Warman, SPOG, subspesialis kedokteran fetal maternal. Baik, karena Dr. Brahmana masih berhalangan untuk membuka, saya langsung saja persilahkan kepada Dr. Aditya Warman untuk bisa membuka dan memandu acara. Silakan Dr. Aditya Warman. Terima kasih Dr. Pandu. Saya langsung aja karena yang membuka tentu Dr. Pandu ya, mewakili POGI. Saya langsung aja ke topik bahasan. Saya tidak mempresentasikan suatu makalah, tetapi begini, mungkin 10-15 tahun yang lalu, saya sempat mengikuti suatu simposium di Beijing, yang melibatkan para pakar yang membicarakan tentang suatu penyakit baru. Ilustrasinya pakar Amerika ini dan Australia itu terdengar aneh. Dia mengatakan begini, dulu di RRT itu tidak ada anak-anak yang terkena serangan jantung pada saat remaja. Tetapi saat itu negara Cina dibuka pasarnya, sehingga masuklah makanan-makanan cepat saji. Beberapa tahun kemudian dilaporkan bahwa banyak hipertensi pada usia muda, banyak diabetes pada usia muda, obesitas meningkat, dan sebagainya. Kemudian baru dia masuk ke apa toh sebenarnya yang terjadi pada populasi itu, dan lebih lanjut, lebih dalam lagi, dia mengatakan apa sebenarnya penjelasannya pada ibu-ibu hamil. Sehingga generasi yang dilahirkan itu sedemikian mudah menjadi diabetes, menjadi hipertensi dalam kehamilan. Kalau dia seorang wanita, dia menjadi preeklamsi, bayinya IUCR, dan sebagainya, dan sebagainya. Mungkin itu hanya introduction dari saya. Dr. Aldika dan Dr. Hermanto akan memberikan suatu ilustrasi pembuka juga. Monggo silakan Dr. Hermanto. Yang pertama dilanjutkan Dr. Aldika. Silakan Dr. Hermanto. Matur nuwun. Dr. Hermanto. Ya, sudah dengar ya suara saya? Dengar, Dok. Iya. Ya. Oke. Terima kasih Dr. Aditya dan Dr. Pandu. Ini Dr. Agusul dan Dr. Aldi. Ini topik ini saya sangat senang sekali kalau diangkat. Mudah-mudahan bisa membuka wawasan kita. Saya bukan pakar di sini, tapi saya sangat tertarik dengan ranah ini. Pakarnya sih dari Dr. Adi dan Dr. Sul, Dr. Aldi ini ya. Jadi saya akan membahas ada 3 buku dan 1 jurnal yang menyatakan yang membahas secara khusus hal ini. Yang saya pilih ini ya, saya sangat mewakili menurut saya gitu. Monggo ditampilkan kalau izin Dr. Adit, Mbak Wirda, ya. Jadi dalam bentuk PDF, bukan dalam bentuk PowerPoint karena cuma singkat saja. Ini membuka pemikiran kita ya. Judulnya saya buat
mungkin bisa dibesarkan atau di fetal origin of adult disease yang dikembangkan jadi developmental origin of health and disease menurut Barker, Krugman, Hansen, Annie Murphy-Paul dan Scherf et al. Ya. Jadi saya menganggap bahwa ini dari mengubah, membuka pemikiran kita bahwa hamil itu kita bukan 9 bulan tapi 90 tahun ya, bukan menunggu kelahiran ya. Rahim bukan waiting room ya, itu bukan ruang tunggu itu jadinya ya. Nah, kemudian dari medikal menjadi psikososiokultural ya, dari pencegahan morbiditas dan mortalitas, yang penting ibunya sehat, bayinya sehat, ya itu tidak salah, sangat penting. Mungkin ditambahi ini ya, pemenuhan hak pemilik masa depan. Saya menganggap bahwa janin sebagai pemilik masa depan, bukan benda yang ada di dalam perutnya ibu. Jadi tokoh yang pertama adalah David Barker. David Barker ini dengan Barker hypothesisnya menyatakan bahwa bayi-bayi yang IUGR menemukan bayi-bayi yang IUGR itu ternyata dia nanti jadi mengalami metabolic syndrome saat dewasanya. Ya, wordnya mungkin bisa di zoom lebih jelas ya, saat dewasanya itu. Jadi yang terjadi saat hamil itu ternyata berpengaruh long life, permanen. Adaptasi janin saat ibunya kekurangan makanan, itu ternyata adaptasi janin itu permanen, terbawa sampai dewasa, hingga situasinya sudah berubah, dia jadi merugikan. Padahal saat di dalam fetus, dalam rahim sangat menguntungkan. Itu Barker ya, berhubungan dengan disease, jadi berhubungan dengan hamil. Nah, yang berikutnya adalah dari Peter Krugman ya, dan Mark Hansen, ini satu dari New Zealand, dapat gelar Sir, itu spesialis anak, dan satunya adalah dari Mark Hansen ini yang penulis dari Oxford ya, dari UK, yang menulis tentang nutrition first di Vigo 2015 ya. Itu menyatakan tidak cuma hamil, tetapi juga early years, 2 tahun pertama. Ya. Dia yang mengubah hal ini, mengubah adanya scaling up nutrition itu ya dari Hillary Clinton. Nah, memperluas ini di samping itu menyatakan bahwa tidak cuma antropometrik ya, berat badan. Kalau Barker kan hanya berat badan IUGR itu, antropometrik BMI-nya segini jadi anunya gini ya. Diperluas oleh Mark Hansen ternyata tidak. Dan yang beliau menambahkan juga preskriptifnya bahwa intervensi saat kehamilan, saat di early years itu dampaknya sangat-sangat menguntungkan dibanding sudah 6 tahun, usia 6 tahun. Jadi 2 tahun pertama itu golden period untuk melakukan sesuatu, memperoleh 2 tahun termasuk di dalam rahim ya, itu window of opportunity-nya di sana. Jadi hamil itu merupakan periode yang platinum menurut saya, bukan periode emas saja, tapi platinum untuk memperoleh the next better generation. Kemudian disusul bisa naik Mbak ya, Annie Murphy-Paul ini pengarang Origin. Nah ini judulnya provokatif ini ya, bagaimana 9 bulan pertama sebelum kelahiran membentuk sisa kehidupan kita. Kita living in the past, artinya ya kita itu sebetulnya hidup dari masa lalu. Yang apakah itu pertanyaannya bagus sekali itu dari Annie Murphy-Paul ini bukan SPOG. Tidak ada yang Barker juga bukan SPOG, Peter Krugman SPA, Mark Hansen juga bukan SPOG. Annie Murphy-Paul ini pengarang buku saintis, dia dokter dalam bidang apa, tapi bukan SPOG. Dia mengalami kehamilannya sendiri. Tapi itu sangat menguntungkan. Dia menulis pengalamannya, terus mewawancarai termasuk korban-korban Hunger Winter Perang Dunia Kedua di Belanda itu. Perang Dunia Kedua itu nasi ibu-ibu hamil saat itu kemudian diteliti 70 tahun setelah itu. Ternyata hasilnya luar biasa. Kemudian satu lagi bisa naik Mbak Dr. Beda ya.
betul, salah, bisa turun. Turun. Jadi yang terakhir ini kajian dari ini Scherf et al. Ya. Scherf et al. Ini di jurnal Maternal Fetal dan Neonatal Medicine 2019 meneliti pada 1490 triad ya. Triad itu dari eyang T, anak perempuan, terus cucu perempuannya. Itu kalau kena preeklamsi ternyata anak perempuannya juga preeklamsi, cucu perempuannya juga. Intergenerasional. Dan ini menurut saya bisa dipandang sebagai salah satu bukti adanya fetal programming terbukti pada 3 generasi. Ya. Sehingga saya mengusulkan bahwa adaptasi fetus dan anak-anak 2 tahun pertama itu terbawa seumur hidup, ya, permanen. Nah, apa artinya? Menurut kita kalau bisa menambahi definisi kita tentang obstetri bahwa tidak cuma membahas kehamilan, persalinan, dan nifas dan komplikasinya, tetapi juga membahas bagaimana menyiapkan generasi yang lebih baik jangka panjang. Tidak cuma sehat secara fisik, tapi juga mental dan sosial. Kemudian hamil itu bukan menunggu kelahiran saja, tapi juga menyiapkan generasi yang lebih baik, termasuk rahim itu it's not a waiting room ya, dia bukan ruang tunggu, tapi seperti sekolah itu university ya, prenatal university, dia berinteraksi, beradaptasi, mendapat stimulasi, mendapat tekanan, dan dia melakukan adaptasi terhadap hal. Itu mungkin sebagai prolog. Matur nuwun Pak Lucian P, Dr. Adit dan Dr. Agustul, Dr. Aldika. Monggo silakan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Hermanto atas penjelasannya. Di sini juga tergabung Dr. Manggala, Dr. Agustul, Dr. Ernest yang join dan seterusnya. Selanjutnya Dr. Aldika ada suatu introduction. Untuk introduction sementara saya tidak ada, Dok, ikut Dr. Hermanto tadi, Dok, ya. Iya. Bisa langsung ke diskusi ya. Langsung diskusi ya. Baik, ada hampir 180. Monggo silakan siapa yang ingin bertanya pada peserta bisa menulis pada Q&A. Atau ada tambahan dari Dr. Agustul dan Dr. Manggala sebelum menjawab Q&A. Kalau tidak ada fenomena Q&A belum ada ya. Belum ada. Jadi saya boleh tanya Dok, mungkin sambil menunggu pertanyaan. Monggo, Dr. Pandu. Mungkin ke Dr. Hermanto ini. Nah, tadi sudah disampaikan Dr. Hermanto mengenai Voet dan Dohet, itu teorinya David Barker. Nah, itu sejauh mana Dr. Hermanto? Apakah itu masih berupa teori-teori saja atau sudah ada bukti-buktinya Dr. Hermanto yang sudah cukup kuat bisa dihubungkan antara penyakit di masa depan dengan kejadian yang tadi dikatakan Dr. Hermanto prenatal university tadi selama di dalam rahim selama 9 bulan. Apakah sudah ada bukti-buktinya Dr. Hermanto? Betul Dr. Hermanto. Iya. Gimana Pak Adit, saya jawab langsung? Iya, silakan Dokter. Iya, buktinya tambah banyak nih Dr. Pandu ya. Jadi dia awal menyusun aja sudah kasusnya banyak ya dari epidemiologis kan. Dia menemukan bayi-bayi yang IUGR itu ternyata mati muda ya dibanding itu. Waktu itu kesehatan masih belum sebagus kan. Terus dibuktikan secara terbalik prospektif sama hasilnya ya. Kemudian secara animal model juga banyak.
Terus diperluas sudah meninggal ya Pak David Barker, diperluas dan dilanjutkan oleh Peter Bookman, dan banyak sekali buktinya, tambah banyak. Dan sekarang ada jurnalnya, DOHED itu ada jurnalnya, ada perkumpulannya, World Congress-nya tiap tahun. Di Indonesia perwakilannya Dr. Ahmad Suryawan ya, di Indonesia. Beliau sudah. Sebenarnya Peter Bookman pernah datang ke sini tahun 2010 ya, di Mandarin Hotel waktu itu. Ya, oke. Ini mudah-mudahan terjawab. Iya. Terima kasih Dr. Pandu. Mungkin Dr. Aldi bisa menambahkan terkait dengan apa yang paling sering di lingkungan kita ya. Iya. Preeklamsi lagi. Iya dok. Jadi ya saya setuju Dr. Hermanto. Jadi sudah sangat banyak dok kalau kita lihat dari penelitian-penelitiannya menghubungkan paling mudah kan kalau kita menilai POAT ini kan dari bayi-bayi yang lahir kecil ya dok, atau dari bayi IGR ya, dan sudah terbukti sekarang bahwa bayi yang low birth weight itu ketika dewasa sudah dihubungkan dengan macam-macam, jadi mulai preeklamsi, kemudian obesitas, diabetes ya, kemudian adult cardiovascular disease ya, penyakit jantung bawaan ya, macam-macam, mulai penyakit jantung ya, penyakit koroner maksud saya, penyakit jantung koroner, dan bahkan sampai penelitian-penelitian yang fisiologis ya, fisiologis biologis, sampai menilai sampai ketebalan arterinya dan lain sebagainya. Itu memang terbukti dok bahwa low birth weight ini, bayi-bayi yang mengalami gangguan pada saat hamil itu sangat berisiko beberapa kali lipat lebih besar ketika dia dewasa. Jadi mungkin saya nambahkan dikit ya dok. Jadi kan sebenarnya POAT ini kan ya dok, dia mekanisme adaptasi yang bukan patologis ya, mekanisme adaptasi terhadap kondisi lingkungan yang tidak bagus sebenarnya kan. Jadi sama seperti IGR itu. Jadi dikatakan kalau dari jurnal-jurnal yang saya baca bahwa bayi itu menjadi menjadi istilahnya greedy ya, jadi rakus, kikir ya, dan juga kikir karena dia kekurangan kalori kekurangan nutrisi, kekurangan kalori ketika di dalam kehamilan, sehingga dia memiliki sifat dirubah metabolisme menjadi rakus. Jadi ada makanan, dia mempersiapkan diri untuk menghadapi kondisi yang kekurangan dok. Jadi dan itu bertahan sampai dewasa. Jadi dia lebih sejak awal sudah dirubah menjadi lebih resisten terhadap insulin. Nanti mungkin Dr. Hermanto ini ahlinya. Lebih resisten insulin karena dia harus menggunakan gulanya itu untuk otak terutama. Dia harus melindungi otak. Ini sama seperti IGR itu dok ya, asymmetrical IGR. Jadi dia harus melindungi otak. Kemudian kedua, sama seperti hewan itu kalau kita tahu ya dok, hewan itu kan ada yang makannya langsung banyak, nanti dia puasa lama ya. Ini dia menganggap bahwa nanti saya nggak akan dapat makanan yang banyak, jadi saya harus nyimpen. Jadi ditimbun dalam bentuk fat, dalam bentuk lemak. Nah itu masalahnya. Nah masalahnya ini menjadi suatu terprogram selnya menjadi terprogram sampai dewasa. Nah kalau misalnya dewasanya kondisinya seperti itu mungkin nggak akan patologis. Namun tapi kan kita tahu ketika dia sudah lahir dewasa itu makanannya jadi malah ngawur ya dok ya. Makanannya jadi justru high kalori. Jadi kebalikannya. Jadi makin menambah patologis. Jadi orang yang sudah resisten insulin sudah penyimpanan lemaknya gampang, ditambah dia makannya high kalori karena itu tadi. Mungkin saya nggak tahu ya dokter Hermanto ya. Apakah orang-orang bayi-bayi yang waktu kecilnya kekurangan nutrisi itu mereka jadi secara insting itu pingin makan banyak gitu ya, jadi high kalori, jadi akhirnya pasti obesitas dan teman-temannya itu muncul semua. Nah itu mungkin yang gambaran ya sebagian kecil dari POAT ya dok ya. Iya, terima kasih dokter Aldi. Sudah ada Q&A, tapi meneruskan narasi dari dokter Aldika ini mungkin ke dokter Hermanto, tapi di praktek dokter Aldi, ya seringkali kita anamnesia ya, bagaimana kehamilan yang lalu. Kehamilan yang lalu katanya, oh bayi kakaknya ini, bayi ini lahirnya kecil dok, 2.200 gitu ya. Tapi sekarang ini kayaknya gemuk gitu. Ya, mungkin itu fenomena yang diceritakan dokter Aldi ya. Bukan anaknya yang kompensasi, ibunya ternyata yang kompensasi. Anaknya digerocok dengan kalori sampai gemuk. Ini lucu sekali.
Ya, mungkin ini gambaran bahwa di masyarakat kita dohak ini perlu diberitahukan bahwa mengatur diet pada bayi yang 2.200 penting sekali. Kalau enggak dia akan gemuk. Akhirnya kita mendapatkan berita ya ada penyanyi baru 30 tahun kena serangan jantung gitu ya. Penyanyi suaranya enak tapi ada yang main bola umur berapa sudah almarhum ya. Di luar bahwa itu takdir manusia, tapi kita lihat fenomena yang terkait. Dr. Hermanto ada tambahan, Dr. Hermanto yang meneruskan Dr. Aldika tadi? Ya, saya tambahan. Saya sih mengkonekkan ya. Sampai sekarang hipertensi, preeklamsi, dan itu kan belum, diabetes itu kan belum ketahuan penyebabnya. Menurut saya ada hubungannya dengan proses epigenetik saat bukan genetik, epigenetik. Ini pakarnya panjenengan ya. Saat intrauterin. Jadi terjadinya obesitas. Ya IUCR jadi obes memang. Jadinya metabolic syndrome ini terjadi saat intrauterin. Itu yang saya tambahkan. Setuju sekali Dr. Aldi, Dr. Adit. Nuwun. Sebelum kita ke Q&A, Dr. Agus atau Dr. Gala, tambahan Dr. Agus, Dr. Gala, sebagai kita sharing lah. Dr. Agus dulu. Sampun Dr. Adit, tidak ada sudah Ya. sangat. Ada, mungkin Dr. Gala ada sharing untuk teman-teman. Kalau tidak ada, kita mulai dengan ini pertanyaan dari Anonymous attendee menanyakan pada saat PTV itu dikatakan bahwa autis itu bisa dicegah. Bagaimana caranya ya ini? Ini mencurigai bahwa autis itu memang mulainya dari dalam rahim ini mungkin sejawat Anonymous ini. Mungkin Dr. Hermanto atau Dr. Aldika ada informasi tentang autisme? Tambahan aja. Saya baca hubungannya itu tidak pernah dicegah dengan memperbaiki yang dilakukan oleh Peter Druckmann, Doherty itu akan memperbaiki autis. Secara langsung sih belum, tapi menurut saya kenapa begitu? Autis, ADHD ya itu kan belum diketahui penyebabnya juga. Saya setuju bahwa kemungkinan besar intrauterin. Tapi faktor penyebabnya bukan nutrisi aja, mungkin yang lain. Iya. Itu kan nutrisi. Itu aja yang bisa saya jawab, Dok. Monggo silakan. Mungkin ada info dari Dr. Aldika. Saya belum ini Dok, belum Ya. tahu soal ini ya. Iya, autisme Saya memang masih dalam eksplorasi ya. Kalau ini dari Dr. Nurudin, bagaimana? Q&A bisa dibaca Dr. Aldika atau Dr. Hermanto, dan siapa yang ingin melakukan menjawab? Iya, saya ini pakarnya preeklamsi Dr. Aldika ya. Saya jawabnya begini, tumbuh kembang itu tidak hanya dari nutrisi, kondisi ibu juga. Jadi adalah hak dari janin, pemilik masa depan, waktu dia hamil itu mendapat lingkungan rahim yang kondusif, termasuk bebas stres, bukan bebas, kurang stres, penerimaan, acceptance yang bagus, dapat bonding dan attachment yang baik ya dari ibunya dan keluarganya. Yang sangat jarang dibahas di kedokteran ya. Bonding dan attachment ini tidak masuk di kedokteran. Kalau saya usul kita harus beri komprehensif, tidak cuma nutrisi tapi juga psikologi dan sosial. Itu aja Dok, matur nuwun. Ya. Mungkin Dr. Aldika melanjutkan tambahan. Dari Dr. Nurudin, Dr. Akbar ya. Jadi ya selain saya setuju untuk pendekatan holistik tadi dari Dr. Hermanto ya. Jadi selain itu juga mungkin yang bisa kita lakukan intervensinya adalah ya dari lifestyle ya Dok ya, dari lifestyle sejak dini ya Dr. Hermanto ya. Jadi lifestyle itu nomor satu tentu saja nutrisi makro maupun mikronutrisi. Jadi kita intervensi
makro dan mikronutrisi untuk pemenuhan untuk mengejar defisiensinya ya ketika dia masih di dalam rahim. Nah, ini yang mungkin yang penting itu Dokter Adit ya, bahwa kita itu mungkin semua itu perlu belajar science of eating ya, science of food ya, ilmu tentang makanan. Karena jadi ternyata di era modern ini apa yang kita masukkan ke dalam perut itu memang justru jadi sumber penyakit ya. Jadi science of food itu bagaimana makan yang sehat itu seperti apa, itu yang rasanya perlu diedukasi ke kita semua, dan dokter ini harus benar-benar paham itu masalah science of eating gitu. Jadi bagaimana jadi jangan sampai bayi-bayi IGR ini lahir kita intervensi nutrisi, jadi seperti tadi Dokter Adit bilang, sama ibunya digerojok makanan tapi yang tinggi kalori, tinggi gula, nggak ada proteinnya lah, itu nanti malah obesitas. Jadi yang bisa dilakukan Dokter Hermanto tadi 2 tahun pertama ya Dok, intervensi nutrisinya itu harus baik. Kemudian lifestyle-nya itu nanti ketika anak-anak adalah untuk aktif lifestyle. Jadi harus dikenalkan exercise sejak dini, karena menarik Dok, ada penelitian di Australia bahwa terkait kuat ini saya baca bahwa tikus-tikus itu memang kalau ketika dibikin kekurangan nutrisi mereka jadi punya sifat yang lebih malas ya Dokter Hermanto ya, malas dan jadi makan banyak dan malas itu pada tikus. Nah, itu mungkin apakah ini juga pada manusia juga. Jadi yang anak-anak yang kekurangan nutrisi itu malah jadi nggak mau gerak, tapi dia makannya banyak. Nah, akhirnya risiko untuk obesity dan lain-lain itu meningkat. Mungkin yang jawaban saya gitu Dokter Adit ya. Iya. Intervensi nutrisi itu yang penting. Iya. Dan Terima exercise. kasih. Iya. Berarti nutrisi sejak di dalam kandungan ya Dokter Aldika ya, sudah mulai Iya, Dok. intervensi dengan ilmu pengetahuan tenaga dieteri. Memang saat itu saat ada simposium tentang DOHAK ini di Beijing, problem statement dari pakar itu, kalau nggak salah satu Barker atau siapa gitu, itu mengatakan bahwa fenomena fast food ini mengubah pola penyakit orang Cina waktu itu. Orang Cina itu. Yang tadinya mereka makanan tradisional yang cukup aman, penyakit itu tidak ada, tiba-tiba anak-anak di Cina, remaja di Cina ini jadi obes semua. Dan akhirnya berpenyakit, bermacam-macam penyakit timbul. Kemudian baru mereka mengatakan jangan-jangan ini DOHAK, dan mungkin ini sekarang sudah mulai dieksplor lebih lanjut. Mungkin Dokter Agus ada tambahan, Dokter Agus? Tidak ada. Baik. Selanjutnya, nah ini ada anonimus yang menanyakan, ya, kalau penyakit fetal origin of adult disease ini erat hubungannya dengan genetik, bagaimana cara mengatasinya apabila ibunya sudah terlanjur ada faktor predisposisi untuk kelainan genetik? Mungkin ada opsi untuk menjawab, Dokter Aldika atau siapa? Nanti mohon ditambahkan Dokter Rosin sudah Dokter Hermanto kok. Sudah tidak ada. Nanti mohon Dokter Hermanto dari terpental ya. Dokter Adit, Dokter Gala, Dokter Sulmon. Ya. Jadi kalau pewarna ini kan sebenarnya justru bukan genetik ya, dia epigenetik. Dia itu jadi epigenetik itu adalah faktor paparan lingkungan ya yang mempengaruhi genom kita ya, tapi dia tidak mengubah fenotipnya aja, jadi tidak mengubah genotipnya tapi fenotip. Jadi artinya ini tuh justru bukan genetik, tapi memang genetik juga berperanan. Ada orang-orang yang memiliki misalnya risiko preeklamsi lebih tinggi, misalnya risiko IGR lebih tinggi, tapi yang kita bicarakan dalam DOHAT ini epigenetiknya. Bagaimana ketika lingkungan itu tidak bagus, itu membuat anak ini akhirnya berpotensi mengalami masalah, Dok. Nah, karena epigenetik itu kita bisa intervensi tadi, Dok. Intervensi dengan lifestyle tadi, yang ketika anak-anak sudah dewasa, ketika masih anak-anak tadi bisa kita intervensi dengan lifestyle gitu, Dok. Jadi sebenarnya sudah dijawab ini, Dok, sama Dokter Hermanto Oh sudah ya. di
Q&A. Epigenetik, bukan genetik Iya. ya. Iya. Baik, Enggak, mungkin Dr. Gala ya, Dok. Dr. Gala juga ahli Dr. Gala, genetik ini. Oh, lagi Dr. sibuk. Gala, ada konsultasi masih. Oke, oke. Dr. Baik. Sul, monggo. Dr. Agusul, tidak ada. Baik. Selanjutnya, karena tidak ada pertanyaan, mungkin diskusi aja. Saya ingin menanyakan, ya, pada ibu-ibu dengan riwayat kelahiran prematur, IUGR atau preeklamsi, sebaiknya kita ini melakukan intervensi apa ya, Dokter Aldi, sehingga risiko untuk bahwa ini sebetulnya ada kaitannya dengan suatu epigenetik dan akan melahirkan generasi yang akan kurang baik secara epigenetik, itu sebaiknya kita kerjakan apa, Dokter Aldika? Oke, jadi kalau yang apa namanya, mungkin bisa kita kerjakan ya, Dok, dari awal ya itu tadi, Dok, healthy lifestyle ya, pola hidup sehat. Jadi mulai nomor satu tentu saja perbaikan nutrisinya, Dok, itu yang paling mungkin bisa memperbaiki kondisinya ya. Jadi perbaikan nutrisi, pemenuhan makro mikronutrisi ya, komposisi yang seimbang ya. Kemudian membiasakan pola hidup sehatnya, Dok, dengan olahraga. Bahkan olahraga sekarang sudah direkomendasikan secara resmi oleh ACOG pada semua ibu hamil. Olahraga itu secara rutin bisa menurunkan risiko preeklamsi. Itu sudah menjadi resmi sekarang. Kemudian apa namanya, meminimalisir risiko ya, Dok ya. Kalau misalnya preeklamsi dan IGR itu risk factor-nya itu kita kendalikan. Memang ada yang tidak bisa dikontrol ya. Jadi misalnya seperti riwayat keluarga dan sebagainya itu tidak bisa kontrol, tapi ada yang juga bisa kita kontrol. Misalnya dia ada penyakit apa, bisa kita obati dulu, kita minimalisir dengan apa, konseling ya, Dok ya, prekonsepsi itu yang juga utama. Nanti ketika hamil kan tentu saja ada beberapa obat-obatan yang bisa kita berikan juga untuk pencegahan PE maupun IGR ya. Dr. Adit, monggo, Dok, gimana, Dok, pendapatnya, Dok? Ya. Saat ini kita masuk mulai dari problem di masyarakat ini. Pada seseorang dengan riwayat hipertensi atau preeklamsi ya pada kehamilan, seringkali datang dengan ibunya dan ibunya mengatakan ya faktor keluarga ini mempengaruhi tinggi sekali ya. Ini anak saya dulu seperti ini, sudah saya larang ya. Sudah saya larang jangan terlalu banyak makan garam, harus hamba, harus sedikit garam gitu ya. Dan ini kan bagaimana, Dok? Ini sudah benar atau enggak gitu ya. Saya katakan demikian, Dokter Aldika. Dengan risiko untuk terjadi IUGR, preeklamsi dan sebagainya, bukankah orang ini membutuhkan asupan makanan yang ketat dan baik ya? Kalau dia kemudian disuruh makan tanpa garam, alangkah sulitnya kita masuk ke dalam advice kita, nasihat kita supaya dia makan dengan cukup. Pada preeklamsi, pada hipertensi, pada IUGR, seringkali terjadi pada masyarakat dengan albumin darah yang kurang dari 3 ya, hipoalbumin. Sementara hipertensi itu kemudian asosiasikan dengan bahwa garam itu harus dihindari. Nah, terus dia makan apa yang enak supaya dia makannya itu menjadi nyaman dan albuminnya menjadi tinggi. Nah, inilah penjelasan seorang dokter diperlukan. Pada DOHAK ini faktor-faktor selain banyak sekali faktor sosial yang dicetuskan pada saat simposium 15 tahun yang lalu itu di Beijing. Kenapa? Sekali lagi fast food ini dijadikan alasan.
fast food ini kan apa pola hidup kemudian menjadi apa tren, menjadi sesuatu yang jadi apa keren kalau nggak masuk ke fast food ini nggak keren gitu ya anak muda ya dan juga ibu-ibu hamil. Tetapi apa akibatnya secara akademik di kedokteran? Terjadi dohak. Nah, pada skala kecil ternyata di keluarga juga muncul suatu masalah ya. Suatu masalah karena memang kultur ya. Kalau hipertensi oleh karena kelainan ginjal di mana dia tidak bisa mengendalikan elektrolit, ya monggo aja ya. Mengurangi garam ya. Tapi preeklamsi murni kan karena kehamilannya, apakah memang perlu garam ini dihindari? Nah ini masih perlu bacaan lebih ya. Saya sendiri tidak menemukan. Kalau Dokter Aldika gimana, Dokter Aldika? Dok, menurut saya kalau kita berbicara nutrisi itu memang ini butuh skop yang lebih luas ya dok ya. Di sini peran pemerintah terutama ya, karena kalau tadi bilang masalah fast food itu kita berbicara kelompok menengah ya, kelas menengah. Tapi kalau kita kelompok kelas bawah itu mereka tidak ada akses ke fast food malah karena masalah uang juga ya. Jadi masalahnya memang keseimbangan atau memang kekurangan ya, kekurangan nutrisi itu kekurangan dan juga keseimbangannya. Tentu saja di sini yang utama kita bicara protein itu. Defisiensi protein itu pasti pada kelompok menengah ke bawah dok, di mana mereka ya kita tahu mereka sulit ya untuk mendapatkan akses daging, telur gitu seperti itu yang mungkin kesulitan ya karena sebagian besar masyarakat kita yang berada di bawah garis kemiskinan. Nah, jadi jadi terkait sekali nutrisi ini dengan sosial ekonomi menurut saya, dan perbaikan sosial ekonomi itu sangat penting sebenarnya. Jadi kalau kita ingin benar-benar memberantas mengurangi berbagai macam komplikasi kehamilan, nomor satu memang Dr. Agus selalu bilang ya perbaikan sosial ekonomi dulu. Jadi bagaimana pendapatan per kapita penduduk kita itu dinaikkan dulu, kemudian sehingga mereka bisa memprovide food yang bagus untuk keluarganya ya. Kemudian baru kita lakukan edukasi tentang bagaimana makanan itu, bagaimana pola makan yang baik dan benar itu seperti apa. Nah, kita sendiri sebagai dokter kadang juga tidak paham kan bahwa bagaimana sih makan yang baik itu komposisinya seperti apa ya, kemudian apa yang boleh dimakan atau tidak boleh dimakan. Itu nanti kita tambahkan, dan juga peran ya koordinasi dari banyak pihak ya dok ya. Jadi misalnya dengan Kemenkes, dengan Kementerian Perdagangan atau apa misalnya, contohnya kayak di supermarket itu dok, di minimarket itu kan kita lebih gampang mengakses makanan yang tidak sehat ya, makanan olahan. Nah, misalnya di tiap minimarket itu misalnya ada counter khusus untuk makanan sehat, ya, itu kan sangat-sangat membantu ya dok. Jadi kayak misalnya kalau di Jepang itu kan mereka sehat dok ya, makanannya itu makanan segar, sushi itu di minimarketnya sushi, ikan laut segar, dan mereka ketat sekali misalnya 1 hari atau 2 hari nggak dibuang atau diapakan makanan, jadi nggak boleh ini contoh-contoh aja dok bahwa kita harus memperbaikinya dari skop yang lebih besar ya. Mungkin kalau dari kita ya kita banyak bisa edukasi dok, tapi kalau pasiennya menengah ke bawah nggak punya uang untuk beli makanan, ya bagaimana? Itu kan kita juga nggak bisa apa-apa dok. Kecuali yang menengah nggak bisa edukasi. Iya. Ya, terima kasih Dr. Aldika. Jadi ini merupakan wawasan ya. Pertama menengah ke bawah oleh karena akses ke makanan sehat ini tidak normal. Tetapi jangan lupa kalau mempunyai pasien bukan kalangan bawah, karena dia mempunyai akses ke makanan tidak sehat, fast food lah anggap aja, maka dia mempunyai risiko juga IUCR ya. Bapak ibunya educated tapi kok semacam ini ya, mempunyai uang tapi bayinya kok hasilnya ini, ibunya jadi preeklamsi. Ternyata selain bahwa kita menelaah dari sisi genetik dan sebagainya, kita ada sisi epigenetik yang mempengaruhi, dan itu mempengaruhi dari generasi, dari kehamilan ke generasi menjadi generasi lagi, dan seterusnya.
Mungkin ada tambahan dari Dr. Manggala atau Dr. Agus? Dr. Agus, tambahan Dr. Agus. Banyak yang sudah menunggu. Apa komentar Dr. Agus? Pak Gusul? Iya, Dr. Adit. Jadi setuju sekali ya. Jadi bahwa malgizi itu tidak selalu harus gizinya lebih bagus, tetapi kurang gizi ataupun salah gizi ya. Jadi betul, saya setuju sekali kalau rasanya memang perlu sekali makanan sehat. Tetapi rasanya kalau kita lihat baik di kita pun sudah banyak yang menyediakan makanan sehat, semuanya sehat. Tapi sayangnya ya, jadi sekali lagi sayangnya cuma satu, bahwa ekonomi kita yang masih kurang bagus sehingga masyarakat kita itu pilihannya justru pada bukan makan sehat. Karena makan sehat itu ternyata harganya jauh lebih mahal daripada makanan yang tidak sehat. Itu mungkin yang membuat kita akhirnya jadi lingkaran setan yang akhirnya makin lama bukan makin ke arah kebaikan, tetapi karena makin lama juga makin berkurang karena sesuai dengan hukum ekonomi, sesuai dengan apa yang kita dapatkan ya. Jadi masyarakat kita yang penting sekarang itu bukan sehatnya tapi kenyangnya dulu mungkin ya. Jadi yang penting kuantitas dulu, kuantitas habis itu kualitas. Jadi rasanya saya setuju sekali kalau misalkan ini rasanya bukan masalah dari medis lagi, ini masalahnya masalah nasional, masalah semuanya ya. Saya rasanya kok demikian, Dok. Kalau rasanya insya Allah kalau semuanya seperti yang sudah kita diskusikan dulu, bahwa kalau masyarakat kita sudah maju, masyarakat kita sudah ekonominya bagus, sudah pendapatan per kapita yang jauh lebih baik, maka otomatis kita nanti insya Allah akan lebih baik karena semuanya pasti lebih suka juga makan makanan yang sehat ya. Jadi mungkin ini bukan PR kita saja, tetapi utamanya adalah PR dari negara kita semua ya. Akhirnya kita yang banyak kepotokan, banyak kita menerima hal-hal yang sudah kayak demikian ini. Jadi barangkali demikian, Dr. Adit, dari saya. Jadi ya kalau bisa apapun juga kita usahakan makanan yang sehat untuk kita semua. Tetapi makanan sehat itu kalau untuk masyarakat awam secara keseluruhan itu susah untuk dijangkau. Jadi mereka lebih mudah menjangkau makanan yang cepat saji, itu jauh lebih mudah. Apalagi zaman sekarang kan ibu bapak itu semuanya bekerja semua, tidak sempat membuat sesuatu yang fresh di rumahnya, sehingga akhirnya apa yang dimakan oleh anaknya itu adalah makanan yang cepat saji semua itu, Bang Hedo. Jadi barangkali demikian, ini mungkin yang PR untuk kita semua, atau mungkin ada gerakan-gerakan tertentu ya. Jadi kita mungkin ada gerakan-gerakan, kita mulai sekarang ada makanan sehat, makanan itu mungkin perlu dilontarkan gitu. Ya. Terima kasih Dr. Adit. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Agusul. Nah, ini kita selalu ngomong makanan sehat. Praktisnya makanan sehat itu apa? Dr. Aldika rupanya sudah membaca ya. Walaupun dalam topik bidang lain ya, Dr. Aldika juga berolahraga. Yang disebut makanan sehat itu bagaimana, Dr. Aldika? Saya boleh share Dok. Ya, monggo. Dok, mungkin sebelum lupa ya Dok. Jadi tadi kan selalu bilang fast food ya. Jadi selain fast food Dok, yang lebih bahaya dan memang yang sehari-hari malah banyak ditemui itu adalah makanan olahan Dok. Makanan olahan, proses food. Jadi makanan-makanan yang diolah itu, makanan kaleng yang ada dibungkus kaleng di market itu ya juga bahaya sebenarnya untuk kita sebenarnya. Itu memang pelan-pelan kita harus, yang paling aman ya memang makanan rumahan ya Dok ya, makanan rumahan kita beli di pasar masak itu yang jadi bukan proses food ya. Izin Dok saya share ya Dok ya, boleh? Iya monggo. Itu sudah kelihatan betul? Belum masuk. Sudah muncul Dok? Belum. Nah ini sudah. Nah ini, jadi ini saya cuma menampilkan satu slide ini aja. Ini dari WHO, komposisi pola makanan sehat itu ya seperti ini. Jadi harus banyak, ada elemen buah, sayur ya, kacang-kacangan itu harus ada. Kemudian whole grain ya, gandum, arah gandum itu juga disarankan. Kemudian ini komposisinya Dok, 10% dari sugar ya,
Kemudian ini dok, kalau paling bagus sih kurang dari 5% untuk total sugarnya. Jadi kalau 10% itu kira-kira 12 sendok teh ya, 12 sendok teh dari gula itu total dok, total. Kemudian tapi kalau kita lihat ada apa minuman-minuman itu dok, minuman-minuman kotaan itu dok yang manis-manis itu bisa sampai 14 sampai 20 gram itu. Jadi sudah menghabiskan sekitar hampir separuh ya, hampir separuh mungkin ya dari jatah gula kita. Jadi saya kita minum satu minuman kotak itu yang manis itu sudah. Jadi mungkin itu kemudian 30, kurang dari 30% dari fat. Nah, disarankan lemak yang sehat juga yaitu yang lemak tidak jenuh. Nah, ini tadi apa namanya? Saltnya dok ya, apa namanya? Garamnya itu boleh tapi kurang dari 5 gram. Sebentar, saya nggak bisa ganti slide. Nah, ini kalau untuk preconception dok, mungkin juga anu ya. Jadi mungkin yang perlu diperhatikan sebenarnya kita juga mulai aware ya dok ya. Kita makan apa, kita mulai misalnya kita beli minuman atau beli apa makanan, mulai melihat di baliknya itu kalorinya itu, kita mulai cek ini gulanya berapa, proteinnya berapa, itu mulai kita belajar, mulai memperhatikan. Jadi kita bisa sadar ini tidak jangan sampai kita berlebihan makan apa komposisinya, misalnya gulanya terlalu tinggi ya kita harus sadar. Jadi mungkin itu dok yang secara singkat dok ya untuk ya dok. Iya, terima kasih Dr. Aldi. Ini penting sekali ini. Dan saya yakin ya, kalau generasi yang seusia saya atau Dr. Agusul males banget untuk membaca di balik label pada makanan minuman. Tetapi tidak untuk anak-anak. Generasi anak saya selalu membaca, Dr. Aldika. Iya. Jadi kita optimis lah kalau kita berdiskusi pada tas ini, sejawat akan akan memperhatikan dengan baik. Screen-nya Dr. Aldika ini bagus sekali. Nah, ini Dr. Aldika. Komposisinya dok. Nah, komposisi piramida makanan harusnya seperti ini dok. Jadi yang paling bawah komposisinya paling banyak, paling atas yang paling sedikit komposisinya. Mungkin ini yang kita bisa perhatikan. Nah, cuman masalahnya kadang komposisi di masyarakat itu memang yang buahnya sekali paling bawah ini buahnya, tapi yang dagingnya nggak ada ya atau sedikit sekali. Jadi nggak seimbang seperti ini. Dan sayur buahnya juga mungkin kalau sayur buah ini yang masyarakat itu juga kurang juga kadang-kadang sayur buahnya ini. Iya. Masih tetap komposisinya harus perlu diperhatikan ya Dr. Aldika ya. Iya dok, ya dok. Iya. Dan di sini tampak jelas sekali bahwa komposisi ini kemudian berubah kalau sakit. Nah, kalau orang itu tidak sakit, ya jangan dirubah ya. Jadi sekali lagi pengaruh dari keluarga ya. Makan daging kambing itu bahaya karena ada lemaknya loh. Ini memang disuruh makan lemak kok ya. Tapi komposisinya dalam jumlah yang masuk akal. Ya. Sayur juga, daging juga, ya. Ini dalam komposisi yang masuk akal. Garam, nah, garam juga diminta dalam komposisi yang masuk akal. Kurang dari 5 gram menurut WHO ya, benar. Lebih dari 5 gram memang mempunyai dampak. Terima kasih Dr. Aldika. Mungkin ada tambahan. Saat ini di Q&A ada lagi. Nah ini Dr. Aldi, Dr. Nurudin lagi Dr. Aldi. Nah ini Dr. Nurudin, sayur segar apa yang dimaksud? Apakah ada rekomendasi sayuran Dr. Aldika dari Q&A? Bebas dok, kalau sayuran dok bebas, sayuran hijau dok bebas. Bebas ya. Khusus ya. Cuman tadi dok yang di gambar saya tadi, si porsi itu bukan piring ya dok ya. Satu porsi itu berarti satu piring bukan. Jadi tiap
satuan makanan itu punya porsi sendiri-sendiri. Itu saya nggak hafal. Itu kita mesti lihat ahli gizi yang hafal ya. Jadi satu porsi nasi itu berapa gram, satu porsi buah itu buah apel misalnya berapa gram, itu ada sendiri-sendiri. Jadi tadi yang dimaksud itu bukan ini ya. Ya misalnya untuk gampangnya gimana? Untuk gampangnya sekarang itu dijual, Dok. Piring-piring makanan itu ada apa? Ada garis-garisnya untuk komposisi makanan. Nah, jadi di piring itu ada ini untuk karbohidrat sekian, untuk protein sekian. Jadi ada diagrama itu lebih gampang untuk kita. Jadi kita tinggal ngisi piring kita sesuai itu, jadi sesuai apa? Pembagiannya tersebut. Jadi komposisi kita bisa seimbang, Dok. Ya. Itu Dr. Adit. Terima kasih Dr. Aldika. Dari Dr. Husain Naseri. Nah ini menanyakan ini memang di luar dohak ini tentang cairan amnion. Minggu keberapa paling baik diperiksakan? Terima kasih. Nanti ini banyak yang bisa menjawab, termasuk Dr. Agus Sulistiono ini karena memeriksa cairan amnion, Dr. Aldi atau Dr. Ya, Agus? Dok. Ya, Dr. Agus Sul aja ini, Presiden. Ya, Presiden ya. Dr. Agus Sul. Dari Dr. Husain Naseri. Evaluasi cairan ketuban, Dok. Dr. Sul. Evaluasi cairan ketuban, Dok. Masih mute, Dok. Masih mute. Bagaimana, Dokter? Ini dari Dr. Husain Naseri. Pada Q&A menanyakan kira-kira cairan ketuban itu pada minggu berapa paling baik diperiksakan. Terima kasih. Cairan ketuban bisa kok. Sebentar, saya tak juga melihat. Izin apa perlu setup in hamil cairan amnionnya minggu keberapa paling baik diperiksa? Ya. Oh, untuk melihat kelainan-kelainan mungkin demikian, gitu. Iya. Ya. Jadi kita tahu bahwa pemeriksaan yang diperiksa untuk cairan amnion atau jadi untuk melihat biasanya pemeriksaan amnion itu oleh karena invasif kita adalah pemeriksaan yang lanjut. Jadi untuk konfirmasi diagnosis. Jadi misalkan yang pertama biasanya yang dikerjakan adalah yang pemeriksaan yang non invasif barangkali demikian ya. Jadi mulai dari anamnesis, USG, kemudian NIPT yang diperiksa darah ibunya, baru itu kalau positif, baru kalau itu mengarah itu baru dilakukan amnion ya. Jadi carian amnionnya diambil, kemudian dilakukan amniosentesis. Amniosentesis dikerjakan biasanya setelah minggu ke 14-16 ya. Karena kalau minggu yang awal itu kita tahu di dalam rahim itu ada cairan intraamnion, ada cairan ekstra amnion atau ekstra embryonic cellum. Itu yang kalau di bawah 16 minggu seringkali masih lebar. Kalau makin lebar itu makin kemungkinan salah makin mungkin terjadi. Sehingga akhirnya banyak sekali amniosentesis dikerjakan biasanya setelah 14 minggu ya. Jadi umur 16 minggu dan seterusnya ya. Jadi biasanya amniosentesis yang dikerjakan itu bukan tindakan pertama mungkin Dr. Husin. Jadi ini kita kerjakan biasanya untuk konfirmasi diagnosis yang di mana kita dari pemeriksaan dari pemeriksaan awal yaitu pemeriksaan screening misalkan USG dan NIPT itu ternyata hasilnya mengarah ke penyakit-penyakit tertentu. Jadi untuk apakah ini memang betul arahnya ke sana, jadi diagnosisnya dilakukan amniosentesis, dari amniosentesis baru dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Itu akan lebih ketepatannya jauh lebih tinggi. Walaupun disebutkan NIPT cukup tinggi ya, tetapi konfirmasi selalu dikerjakan bila NIPT positif. Ya. Oke, barangkali demikian dokter yang dimaksud ya. Mohon maaf saya kok kurang mengerti yang ditanyakan. Kalau ini yang ditanyakan mengenai amniosentesis untuk pemeriksaan janin demikian. Gitu. Untuk pemeriksaan kromosomal dan yang lain-lain. Ini pertanyaannya, cairan amnion itu sebaiknya diamati pada minggu keberapa gitu aja kok, Dr. Agus. Ya mungkin linknya ke anu ya. Ya, bagaimana dokter? Ya, ini hanya menanyakan cairan amnion sebaiknya mulai diamati pada jumlahnya mungkin ya, jumlahnya pada
minggu keberapa, pada kehamilan minggu keberapa ya. Dr. Agus, oh ini link, ini sinyalnya pasti kurang baik. Baik, mungkin Dr. Aldika ada tambahan, Dr. Aldika? Saya boleh nambahkan dikit ya dok, sedikit di luar topik ya dok. Ya, Jadi ya. sebenarnya itu salah satu juga bagian dari healthy lifestyle dok ya. Pola hidup sehat itu adalah fasting dok, berpuasa seperti yang kita lakukan saat ini di bulan Ramadan ini. Jadi sejak tahun 2016 ada dokter Osumi dari Jepang itu, dia mendapatkan hadiah Nobel dok, untuk penemuannya bahwa berpuasa itu atau fasting itu memicu respon autofagi. Jadi autofagi ini respon yang sangat baik tubuh kita untuk apa ya? Dia itu menghancurkan sel-sel yang rusak. Sel-sel rusak, bahan-bahan yang rusak, sitokin, proinflamasi yang rusak itu dimakan dan dibikin sel baru. Itu namanya autofagi. Dia mendapatkan Nobel karena itu. Jadi saat ini di Barat pun sudah menjadi lifestyle dok, healthy lifestyle bahwa intermittent fasting. Jadi bedanya mereka berpuasa dengan kita. Kalau kita kan berpuasanya benar-benar kering gitu ya, tanpa makan minum sama sekali. Nah kalau yang di Barat itu kalau mereka boleh minum air tanpa kalori. Nah ini mungkin ya untuk mengingatkan diri saya sendiri dan teman-teman sekalian bahwa salah satu hal ya selain kita menjaga makan, kedua kita exercise ya, olahraga harus rutin. Ketiga mungkin menerapkan pola hidup yang sering berpuasa ini, mungkin Dr. Sul ini yang sudah saya amati selalu. Jadi ini sudah terbukti nanti akan sangat menurunkan risiko berbagai macam penyakit. Jadi kalau kita berbicara autofagi itu juga risiko dia bisa menurunkan risiko kanker dok. Sesuatu yang selama ini kita sulit ya menemukan bagaimana cara mencegah kanker. Salah satunya adalah dengan autofagi tersebut. Kanker, kemudian penyakit-penyakit autoimun itu bisa ditekan karena dengan autofagi sel-sel yang rusak itu dimakan sama sel tubuh kita dan dibikin sel baru yang fungsinya lebih sempurna. Nah ini mungkin saat ini sudah berkembang pesat bahwa sudah rutin orang-orang yang praktisi kesehatan itu intermittent fasting. Nah ini mungkin kita apalagi yang Muslim ya mungkin juga bisa menerapkan itulah nanti di luar Ramadan insya Allah. Terima kasih Dr. Adit. Iya, terima kasih Dr. Aldika. Ini nanti kalau diteruskan ada yang tanya, puasa pada orang hamil gimana ini? Oh iya, itu. Tapi kita lanjut dulu. Gimana dokter? Jam 11 dok. Iya, tapi sudah jam atau kita nanti atur berikutnya ya Dr. Aldika ya. Tapi yang terakhir ini ada dua Dr. Aldi yang Dr. Aldika pasti senang ini. Berapa bulan sebelum hamil perlu olahraga dan diet olahraga teratur Dr. Aldika? Ya kalau preconception itu kan minimal 3-6 bulan dok. Preconception konseling ya. Tapi ya prinsipnya lebih dini ya pasti lebih bagus dok. Selama dia sudah berpola hidup sehat sebelum hamil pasti tentu jauh lebih bagus untuk outcome-nya itu. Dan selama hamil tetap harus diteruskan gitu. Untuk olahraga itu tetap harus diteruskan. Jangan berarti ketika hamil berhenti, tapi diteruskan dengan olahraga ringan, atau moderat. Jenis olahraganya Dr. Aldi? Olahraga ringan atau gitu. Monggo dok. Saya selalu mengatakan, waduh berenang aja. Berenang itu paling enteng ya. Tapi kalau menurut Dr. Aldi apa? Setuju dok, setuju. Berenang, jalan kaki. Prinsipnya olahraga ringan atau moderat 150 menit per minggu. Dalam satu minggu 150 menit. Jadi kalau misalnya kita bagi 5 hari berarti sehari 30 menit. Jadi jalan kaki 30 menit pagi hari selama 5 hari seminggu itu udah cukup untuk ibu hamil ya. Iya. Baik. Kita melihat di Q&A pertanyaannya masih ada tapi diulang-ulang. Mungkin bisa dirangkum dari pertanyaan jawaban dari yang sebelumnya. Dr. Pandu, sudah jam 11 lebih. Apakah masih harus diteruskan atau Dr. Pandu ada acara lain? Silakan Dr. Pandu. Terima kasih pada Dr. Aldika, Dr. Agusul, Dr. Manggala, Dr. Hermanto yang ada acara. Terima kasih dok. Iya, terima kasih banyak. Terima kasih Dr. Pandu. Saya kembalikan.
Baik, terima kasih Dr. Aditya Warman. Terima kasih pada narasumber Dr. Aldi, Dr. Agus Sul, Dr. Manggala. Topik kali ini tentang Foed dan Dohed adalah sesuatu yang sudah dipelajari Dr. Adit ya 10-15 tahun yang lalu di suatu konferensi di Beijing, dan kemungkinan nanti akan ada perkembangan-perkembangan baru, evidence-evidence baru yang ternyata memang betul 9 bulan selama di dalam rahim ini bukan hanya waiting room, istilahnya Dr. Hermanto demikian. Jadi bagaimana kita mempersiapkan kehamilan dengan sebaik mungkin supaya meminimalisir atau mengurangi risiko terjadinya penyakit, terutama penyakit metabolik di saat dewasa nanti. Baik, terima kasih banyak kepada moderator Dr. Aditya Warman, kepada narasumber yang telah meluangkan waktunya dan bersedia menyedekahkan ilmunya. Semoga semakin menambah pahala di bulan puasa Ramadan. Dan kepada seluruh peserta TAS yang setia setiap minggu, tetap ikuti TAS setiap hari Rabu jam 10 sampai jam 11 untuk tetap mengikuti topik-topik terkait obstetrik ginekologi yang update. Demikian, saya sebagai host undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.